Tatarusanu resmi gantikan Mike Maignan. Ciprian Tatarusanu secara resmi menggantikan Mike Maignan di skuad Liga Champions AC Milan. Rossoneri terpaksa harus mengganti posisi Mike Maignan yang cedera dengan Ciprian Tatarusanu. Namun, pergantian itu bukanlah akhir baginya kiprah Maignan di ajang Liga Champions musim ini. Milan awalnya memiliki Mike Maignan dan Antonio Mirante di daftar A untuk skuad di ajang Liga Champions. Tetapi cedera telah mengubah banyak hal. Berkat aturan UEFA, Rossoneri mampu menggantikannya dengan Ciprian Tatarusanu. Aturan itu mengharuskan klub memiliki dua penjaga gawang di daftar A, dan jika salah satu penjaga gawang cedera parah, setidaknya pemulihan 30 hari, ia dapat diganti. Milan telah memanfaatkan aturan ini, termasuk Tatarusanu dalam daftar seperti yang telah dikonfirmasi oleh ANSA. Setelah 30 hari berlalu, jika Mike Maignan telah pulih, maka ia akan dapat kembali ke skuad, yang juga berarti Tatarusanu akan dikeluarkan lagi. Adapun Antonio Mirante akan tetap bertahan di skuad karena dia dibesarkan di Italia, yang dibutuhkan Milan untuk mempertahankan jumlah panggilan yang sama, merujuk aturan pemain home ground di Liga Champions. Maldini ungkapkan, "Saya berbicara dengan Theo Hernandez seperti seorang ayah kepada seorang anak." Paolo Maldini membuka tentang hidupnya sebagai direktur teknis Milan, melihat kembali kesuksesan Scudetto mereka musim lalu dan pekerjaannya di bursa transfer. Mantan bek legendaris itu menghabiskan seluruh karir bermainnya bersama Rossoneri sebelum kembali pada 2018 untuk bekerja sebagai direktur klub. Maldini adalah tokoh kunci dalam pekerjaan pasar transfer mereka, membantu mengidentifikasi bakat dan mendapatkan kesempatan di seluruh lini. Theo Hernandez menyoroti pentingnya pekerjaan Maldini setelah diakuisisi dari Real Madrid pada 2019 silam. Berbicara di Turin Sport Festival, Maldini pertama kali membahas bagaimana rasanya memenangkan Scudetto musim lalu saat menjadi direktur teknis Milan. Scudetto pertama sebagai direktur penting dan berbeda dari yang lain. Sebagai direktur, saya memiliki cukup banyak pengalaman, dan kemenangan terakhir adalah segel yang diimpikan semua orang suatu hari nanti dalam karir mereka. Ini adalah kepuasan yang luar biasa bagi klub dan penggemar kami. Begitulah dengan Theo Hernandez. Meskipun pembelian nyata pertama saya adalah Krunic, kesepakatan yang saya buat sendiri. Untuk Theo, saya berbicara pertama dengan Real Madrid dan kemudian dengannya. Saya berbicara dengannya hampir seperti seorang ayah kepada seorang anak. Tetapi dengan para pemain saya suka berhubungan seperti itu. Saya mencoba untuk mendukung mereka sebagai anak laki-laki terlebih dahulu dan kemudian sebagai pemain. Ungkap dari Paolo Maldini. Napas lega Stefano Pioli. Kerja lembur Zira berakhir pada saat AC Milan menantang Empoli. Stefano Pioli bisa bernapas lega jelang AC Milan melakoni laga tandang menantang Empoli pada Giornata ke-8 Liga Italia. AC Milan berpotensi untuk mengistirahatkan Oliver Giroud yang sejauh ini dipaksa untuk lembur. Pertemuan Empoli melawan AC Milan di Liga Italia akan berlangsung di Stadion Carlo Castellani pada hari Minggu 2 Oktober 2022 pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Sejumlah penggawa andalan mereka mengalami cedera, termasuk Mike Maignan yang terkapar kala menjalankan tugas negara bersama timnas Prancis di ajang UEFA National League. Untungnya jelang beberapa hari sebelum pertandingan, alienator asal Italia itu mendapatkan kabar baik. Laporan dari Semper Milan, 3 pemain pilar Diavolo Rosso sudah dinyatakan fit. Ketiganya adalah Sandro Tonali, David Calabria, dan Ante Rebic.
Kembalinya Tonali dari cedera jelas merupakan angin segar. Dia adalah dinamo penggerak permainan Milan setelah ditinggal Frankesi. Ia akan berbagi tugas dengan Ismail Bennacer atau opsi lain pada diri Pobega, Bakayoko hingga Krunic. Pun dengan David Calabria yang memikul tugas tak kalah berat, menempati posisi fullback kiri. Calabria merupakan kapten tim AC Milan. Kepemimpinannya sangat dibutuhkan. Selain itu, Calabria menunjukkan progres permainan secara positif, entah itu bertahan maupun menyerang. Dan terakhir adalah Ante Rebic. Penggawa asal Kroasia itu sebelumnya dinyatakan mengalami cedera punggung. Namun kini rekan senegara Luka Modric itu sudah dinyatakan fit 100%. Dia bisa bermain sebagai alternatif di lini serang. Rossoneri menggantikan Olivier Giroud. Maklum penyerang asal Prancis itu dipaksa Pioli kerja lembur lantaran tak ada deputi alias ban serep yang bisa bermain. Sebut saja Origi, Ibrahimovic, dan Ante Rebic sebelumnya masih berkutat dengan cedera. Kini kembalinya Rebic membuat Pioli bisa memberikan Giroud waktu recovery. Sedih San Siro dibongkar, Ruud Gullit minta AC Milan tiru Juventus dan Udinese. Mantan pemain AC Milan Ruud Gullit meminta agar stadion anyar Rossoneri meniru milik Juventus dan Udinese. AC Milan bersama Inter Milan saat ini tengah merencanakan untuk merobohkan stadion yang mereka gunakan bersama, San Siro. Berdiri sejak tahun 1926, Stadion San Siro telah menjadi saksi bagi kesuksesan dua klub asal kota Milan itu. Namun setelah 75 tahun bersama-sama menggunakan San Siro sebagai markas mereka, baik AC Milan dan Inter Milan kini sepakat untuk meninggalkan stadion tersebut. AC Milan dan Inter Milan akan membangun sebuah stadion anyar dengan konsep yang lebih modern ke depannya, dan diprediksi akan selesai pembangunannya pada 2030 nanti. Mendengar kabar tersebut, legenda AC Milan Ruud Gullit justru mengaku sedih atas usulan akan dibongkarnya San Siro. Ruud Gullit bahkan mengaku bahwa San Siro telah menjadi rumahnya. Namun mantan pemain berkebangsaan Belanda itu tetap menerimanya dan turut memberikan sejumlah masukan. Masukannya adalah berupa AC Milan harus meniru stadion modern yang telah lebih dulu dibangun oleh Juventus dan Udinese. Ruud Gullit juga menyarankan agar stadion anyar AC Milan dan Inter Milan nanti memiliki modernitas seperti lounge dengan paket lengkap demi meningkatkan daya jual dan pendapatan klub. San Siro itu adalah rumah saya, sangat menyedihkan, tapi saya punya beberapa alasan. Stadion di Italia sudah tua, hanya milik Juve yang modern. Mereka juga membangun kembali stadion di Udinese dan Bergamo. Sekarang Anda harus menjual lounge, paket lengkap, itu tidak bisa dihindari, ujar legenda AC Milan itu.